Kisah Sang Penakluk. Jika Anda menyukai cerita ini, ayo tunjukkan dukungannya dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share. Dukungan Anda merupakan penyemangat kami. Terima kasih. Bab 45-47. Matahari terbit dan bulan terbenam. Alam semesta berganti. Mimpi indah semalam segera tergantikan oleh hari baru. Namun, di dalam kampus SMP No. 1, yang membangunkan para siswa bukanlah siaran sekolah, juga bukan kicauan burung atau wangi bunga, melainkan sebuah apel kecil yang suaranya telah serak dan kehilangan nadanya. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang baik untuk olahraga pagi dan makan, tetapi hari Senin ini tampak sangat berbeda. Saat siswa setinggi 800 meter itu berlari ke lapangan, ia tiba-tiba mengumpulkan lebih dari 1.000 siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki itu berada di depan sementara anak perempuan itu berdiri di belakang. Melihat ke bawah dari langit, seluruh lapangan dikelilingi oleh siswa, membentuk dua lingkaran besar. Suasananya sangat ramai. Kau adalah apel kecilku, tidak peduli seberapa besar aku mencintaimu, itu tidak akan terlalu berlebihan. Suara serak dan tajam menembus kerumunan, perlahan bergema di langit. Di antara para siswa di sekitarnya, ada sekelompok orang telanjang, totalnya lebih dari 20 orang. Mereka terbagi dalam 3 baris dan gerakan mereka berubah bentuk. Namun, mereka masih terus melompat-lompat tanpa henti. Orang-orang ini tidak lain adalah Tony Xiao dan anggota tim basketnya. Kelompok orang ini tampaknya kerasukan, tubuh mereka berubah menjadi ungu dan dingin. Namun, mereka semua masih melompat mengikuti irama mereka sendiri, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang terjadi? Senin pagi ini begitu ramai, tidak menyadari situasi tersebut, siswa lainnya buru-buru bertanya. Hehe, saudara, kamu baru saja datang. Aku sudah menontonnya beberapa saat sekarang, ini sangat eksplosif. Ini sangat eksplosif. Ini adalah tarian persegi paling mengagumkan abad ini. Apa yang terjadi? Para siswa yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan putus asa bergegas maju. Tawa keras datang dari kerumunan satu demi satu. Sial, bukankah ini terlalu berlebihan? Video Chopsticks Brothers dan Little Apple setidaknya memiliki mosaik. Orang-orang ini bahkan tidak akan menggunakan mosaik lagi. Ya Tuhan, apakah caraku bangun hari ini salah? Kehebohan ini tidak perlu dilakukan, kan? Terlalu keterlaluan. Jika kita akan memfilmkannya, kita harus benar-benar memfilmkannya. Lihat, bukankah ini kapten tim basket, Tony Xiao? Wah, mereka semua pemain basket. Apa yang mereka lakukan, memberikan manfaat secara berkelompok. Dengan sangat cepat, Tony Xiao dikenali. Lagi pula, Tony Xiao bisa dianggap terkenal di kampus. Ia bahkan pernah memenangkan penghargaan untuk Lin Hai saat memimpin tim basket sekolah. Oleh karena itu, banyak orang di sekolah yang mengenalnya, terutama gadis-gadis yang tergila-gila yang memanggilnya Liu Chuanfeng, pria yang bagaikan dewa di hati mereka. Namun, ketika gadis-gadis ini melihat buah merah yang begitu kuat di pagi hari, dewa laki-laki apapun yang mereka anggap omong kosong, mereka langsung menghilang seperti asap di udara tipis. Wah, Ting Ting, kau benar, itu benar-benar Tony Xiao. Sudah kubilang itu dia, tetapi kau tidak akan percaya padaku. Sekarang setelah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, kau seharusnya percaya. Pemimpin tim basket macam apa ini? Untuk lebih memahami situasinya, ia harus berlarian telanjang seperti apel kecil di pagi hari. Ia benar-benar seorang penjahat, bajingan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa laki-lakiku juga telah jatuh. Aku tidak menyukainya lagi. Hanya dalam rentang waktu 2 hingga 3 jam, seluruh kampus menjadi gempar. Namun, sebagian besar siswa laki-laki datang untuk menonton pertunjukan itu. Gadis itu masih tidak percaya dan ingin memastikannya sendiri. Namun, hasilnya adalah dewa laki-laki di hati mereka telah sepenuhnya menghilang. Meskipun gadis-gadis yang mengamati dari luar merasa penasaran, mereka tidak berani mendekat untuk menonton karena malu. Ada beberapa gadis pemberani dan heroik yang menonton dengan saksama, tertawa dan berdiskusi, manfaat, itu benar-benar manfaat yang besar, aku tidak pernah menyangka bahwa tubuh anak laki-laki tim basket begitu bagus, terutama Tony Xiao, lihat, 6 otot di perut, sangat menakjubkan. Jadi bagaimana jika sosoknya bagus? Lil Wei, apakah kamu masih ingin dia menjadi pacarmu? Gadis itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak. Kamu sudah ketahuan oleh semua gadis di sekolah. Itu semua berkat aku bahwa kamu mencarinya untuk menjadi pacarmu. Hehe, aku juga berpikir begitu. Kali ini, Tony Xiao mungkin akan menjadi tikus jalanan di sekolah. Dia benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Seni tubuh, sepertinya tidak. Lagu Little Apple masih melompat dengan cara yang vulgar. Melihatnya, kamu sudah merasa patah hati. Kamu bahkan tidak punya perut untuk makan lagi. Ayo cepat pergi.
Kalau tidak, jika orang-orang itu melihat kita, apakah mereka benar-benar akan menganggap kita orang cabul? Ya, ya. Tony Xiao terkenal kali ini. Sebuah lagu Little Apple yang berlari telanjang bisa disebut sebagai tarian persegi paling mengagumkan sepanjang sejarah. Dalam sekejap, seluruh nomor satu kampus SMP menyebarkan berita ini dengan heboh. Berita yang menggemparkan seperti ini bahkan lebih menarik daripada saat Stupid Ye mengamuk. Di lapangan latihan tim bisbol, sesosok tubuh berlari mendekat dan berteriak, "Kapten, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat kemari dan lihatlah." Pada saat ini, Mas Yang sedang berada di tengah-tengah latihan dengan anggota tim bisbolnya. Melihat Niu Tao berteriak, wajahnya berubah. "Apa yang kau gumamkan? Apa yang kau gumamkan? Sekolah ini begitu besar, apa yang bisa terjadi padamu? Dalam waktu 2 hari, kau akan bertanding dengan sekolah menengah atas eksperimental. Mengapa aku tidak melihatmu begitu bersemangat selama latihanmu?" Niu Tao berlari ke arah Mas Yang dalam satu tarikan napas. Dia terengah-engah tetapi wajahnya penuh dengan kegembiraan. "Niu Tao, lihat kegembiraanmu. Apakah kau memenangkan lotre tadi malam? Itu tidak akan berhasil. Jika kita benar-benar menang, maka kita harus meminta saudara-saudara kita di tim untuk saling gosok-gosokan." Mas Yang tertawa dan menggoda. Niu Tao tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak memenangkan lotre, tetapi ini jauh lebih menarik daripada memenangkan lotre. "Baiklah, Taozi, berhentilah mencoba membuat kita penasaran. Cepat dan beritahu kami." Anggota tim bisbol lainnya dengan tidak sabar menyela. Niu Tao terkekeh, lalu tersenyum misterius dan berkata kepada Mas Yang, "Ketua, sesuatu terjadi pada Tony Xiao dan yang lainnya, seluruh sekolah mengetahuinya sekarang, apakah mereka semua dengan panik membicarakannya?" Mendengar Tony Xiao dan tim basket, orang-orang dari tim bisbol segera mengerumuni. Bagaimanapun, kata-kata kasar Tony Xiao tadi malam telah membuat orang-orang dari tim bisbol kesal, dan mereka tidak sabar menunggu sesuatu terjadi untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mas Yang terdiam sejenak, lalu menatap Niu Tao dengan tidak percaya. Mungkinkah orang bernama Kevin Ye benar-benar berhasil membunuh semua 20 orang Tony Xiao sendirian tadi malam? Bagaimana mungkin? Kekuatan bertarung Tony Xiao tidaklah lemah. Tim bisbol mulai berdiskusi. Niu Tao masih mempertahankan ketegangannya. "Tidak, jika Tony Xiao terjatuh tadi malam, sekolah tidak akan begitu sensasional hari ini. Mungkinkah Tony Xiao melakukan sesuatu yang berbeda dari orang biasa? Taozi, aku paling membenci perilakumu ini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan cepat. Aku sangat khawatir." Niu Tao mencibir. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan video. "Kapten, ini adalah informasi langsung yang aku peroleh setelah banyak usaha. Lihat, lihat. Isinya terlalu berwawasan." Mas Yang dengan curiga menatap Niu Tao dan kemudian melihat video di ponsel Niu Tao. Awalnya, Mas Yang tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tercengang begitu melihatnya. "Sialan, apel kecil, kau masih saja berlari telanjang." Mas Yang tertegun cukup lama sebelum akhirnya terbangun. Ini Tony Xiao." Niu Tao berkata dengan gembira, "Ya, aku tidak salah lihat. Itu orang-orang dari Tony Xiao dan tim basket. Hehe, aku sengaja merekam video, dan saat aku kembali, aku akan mengunggahnya ke internet, agar bocah Tony Xiao itu menjadi sombong, dan kupikir kali ini, dia pasti akan menjadi orang terkenal di internet." "Bagus sekali, Taozi. Hehe, aku sudah lama melihat anjing itu, Tony Xiao. Aku hanya berpikir tentang bagaimana aku akan menghukumnya, tetapi aku tidak menyangka orang ini akan melakukan sesuatu yang begitu besar." Saat ini, seluruh sekolah menjadi gila. Ada ribuan siswa berkumpul di lapangan, dan semua orang menonton pertunjukan. "Bajingan, bagaimana kita bisa melewatkan pertunjukan yang begitu bagus? Ayo, Taozi, mari kita lihat." Tepat saat para pemain bisbol yang bersemangat ini hendak berkumpul dan menonton pertunjukan, Mas Yang tiba-tiba berkata, "Jangan pergi, berlatihlah dengan baik di sini untukku. Kalian tidak perlu peduli dengan Tony Xiao lagi, apa kau mendengarku?" Niu Tao sangat tidak senang. "Kapten, kenapa?" "Benar, Kapten. Kami hanya akan menonton pertunjukan dan tidak membuat masalah." Mas Yang menghela napas lega, dan berkata dengan tatapan serius, "Tidakkah kalian merasa ini aneh? Tony Xiao selalu sangat memperhatikan citranya sendiri, mengapa dia berlari telanjang di lapangan dan melompat di atas apel kecil tanpa alasan? Siapa tahu, mungkin otaknya tiba-tiba menjadi sedikit lucu." Mas Yang melotot ke arah Niu Tao, "Kau biasanya tidak menggunakan otakmu, mengapa aku tidak melihatmu melompat-lompat di lapangan dengan apel kecil? Ini." Mas Yang perlahan berdiri. "Itu tidak benar, itu tidak benar. Berdasarkan kepribadian Tony Xiao, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang tahu?"
Mungkin dia terinfeksi oleh si idiot Kevin Ye tadi malam. Niu Tao menyombongkan diri. Kevin Ye, Kevin Ye. Hanya dengan satu kalimat, Niu Tao membangunkan orang dalam mimpinya, menyebabkan mulut Ma Xiang menjadi lembut dan kabur. Tiba-tiba, Ma Xiang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada rasa takut yang berkepanjangan. Setelah memikirkannya, Ma Xiang segera merasa bahwa perilaku aneh Tony Xiao ini mungkin ada hubungannya dengan dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan mengapa Tony Xiao yang normal dari kemarin tiba-tiba berubah menjadi gila hari ini. Kapten, apakah ada yang salah dengan si bodoh itu? Para anggota tim bisbol dapat melihat bahwa Ma Xiang menggumamkan nama Kevin Ye tanpa henti, dan mereka segera bertanya kepadanya. Ma Xiang mendengus dingin, bodoh, menurutmu kau yang paling bodoh. Ada yang tidak beres, ada yang tidak beres. Ketika aku melihat Kevin Ye tadi malam, aku punya firasat bahwa ada yang tidak beres. Metode macam apa yang dia gunakan untuk benar-benar membuat Tony Xiao, yang biasanya paling menekankan citra, berlari telanjang di lapangan. Tidak bisa mengetahuinya. Hei, Kapten, apa yang kau pikirkan? Kita hanya tahu bahwa Tony Xiao pasti akan sial kali ini. Ma Xiang menghela napas panjang. Meskipun dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Kevin Ye kepada Tony Xiao sehingga membuatnya patuh mendengarkan perintahnya, pada saat ini, dia merasa beruntung dan beruntung dalam hatinya, jika aku tidak pergi tadi malam, apakah aku akan? Ma Xiang memikirkannya dengan saksama dan membuat keputusan yang akan menguntungkannya selama sisa hidupnya. Semua orang di tim bisbol, dengarkan baik-baik. Di masa depan, jika kalian bertemu Kevin Ye ini, akan lebih baik bagi kalian untuk tidak melawannya. Aku punya firasat bahwa orang ini adalah seseorang yang tidak boleh kita ganggu. Ah. Ketika para anggota tim bisbol mendengar keputusan aneh Ma Xiang, mulut mereka ternganga. Ah, apa? Apakah kalian semua mendengarnya? Ya, aku mendengarnya. Sekelompok pemain bisbol berkata dengan enggan. Bab 46. Belum lagi situasi terkini di pihak Ma Xiang, tempat latihan sekolah menengah pertama sudah meledak, dan penonton di sekitarnya yang berjumlah lebih dari 1.000 orang juga merupakan pemandangan menakjubkan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah mereka. Karya musik ini menyebabkan kehebohan di kampus dan segera menarik banyak guru dari sekolah menengah tersebut. Minggir. Minggir. Semua orang minggir. Setelah mendengar teriakan teguran, seorang pria setengah baya botak berjalan mendekat bersama sekelompok penjaga keamanan. Seketika, kerumunan itu mulai bubar. Seseorang bergumam, kepala biro pendidikan ada di sini. Akan ada pertunjukan yang bagus. Baiklah, kurasa kita harus bergegas dan pergi. Da Yang Wei bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Jika dia menarik perhatian kita, maka kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik lagi. Benar, benar. Biasanya, dia tegas, bahkan lebih tegas daripada kepala sekolah. Itulah sebabnya para siswa memanggilnya Direktur Da Yang Wei di belakangnya, menambahkan kata besar pada namanya, yang kedengarannya bagus, tetapi dengan tambahan namanya, kedengarannya tidak bagus, seolah-olah mereka sedang mengejeknya. Sebenarnya, kepala yang bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia hanya mendengar bahwa ada banyak siswa yang menonton dari lapangan hari ini, dan jumlah orang telah mencapai lebih dari 1.000. Kepala yang segera merasa ada yang tidak beres, dia datang dengan tergesa-gesa. Menyingkirkan kerumunan, direktur yang kami hampir terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia melihat lebih dari 20 pria kekar tinggi berbaris rapi, melompat-lompat telanjang di lapangan olahraga untuk berlari demi Little Apple. Direktur yang telah menjadi guru selama puluhan tahun, tetapi dia belum pernah menghadapi pemandangan seperti itu. Tiba-tiba, Yang Wei menggertakkan giginya saat suaranya yang tajam bergema di seluruh lapangan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Berhenti cepat, berhenti. Kemarahan Yang Wei menyebabkan para siswa di sekitarnya mundur satu demi satu, memberinya sedikit ruang. Namun, di seluruh lapangan, hanya Little Apple dan Tony Xiao yang tetap tidak tergerak, dan terus melompat-lompat dengan liar. Sungguh tidak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal. Saat dia mengatakan itu, Yang Wei sangat marah sehingga dia melompat-lompat. Dengan sangat cepat, Yang Wei menenangkan dirinya dan mengenali Tony Xiao. Dia bergegas dan menamparkan Tony Xiao, bajingan. Tony Xiao, aku sudah menyuruhmu berhenti, tidakkah kau mendengarku? Satu sisi wajah Tony Xiao telah ditampar, jadi mudah untuk melihat betapa marahnya dia. Tetapi yang tidak dapat dipahami adalah bahwa Tony Xiao tetap tidak tergerak, dan terus menari dengan panik seolah-olah dia kerasukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tony Xiao tidak mungkin bodoh, kan? Melihat Direktur Da Yang Wei, Anda masih bisa terus melompat, ini Anda bersikeras pada seni tubuh manusia. Yang Wei sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi.
Setelah berada dalam keadaan tidak sadar untuk waktu yang lama, dia kemudian berkata dengan keras, baiklah, 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 kalian terlalu berani, Anda bahkan tidak mendengarkan kata-kata instruktur kepala. Saya tidak memiliki siswa yang memalukan seperti Anda, saya akan memecat kalian. Tidak bagus, Dayang Wei benar-benar marah kali ini, sepertinya Tony Xiao dan yang lainnya benar-benar tidak beruntung. Tony Xiao ini sama, bukankah mendapatkan mata sudah cukup? Dia harus segera berlari ketika dia melihat bahwa Dayang Wei telah tiba. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi surga dan seberapa dalam bumi. Dia pikir dia luar biasa hanya karena dia memenangkan beberapa hadiah. Orang seperti ini sungguh tidak beruntung. Jika Tony Xiao sudah bangun saat ini, ususnya mungkin akan menangis sampai mati, dan sekolah terkadang bahkan lebih tidak berperasaan daripada masyarakat. Ketika Anda melakukannya dengan baik, akan ada banyak siswa di belakang Anda. Tetapi ketika Anda tidak disukai oleh para guru, maka hari-hari baik Anda akan berakhir, dan akan ada aliran orang yang tidak ada habisnya melempari Anda dengan batu saat Anda terpuruk. Itu adalah gambaran kecil dari masyarakat. Kepala Yang, apakah menurut Anda kita harus mengevakuasi siswa di lapangan terlebih dahulu? Dengan begitu banyak siswa yang berkumpul di sini, saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Petugas keamanan di belakang direktur yang segera mengingatkannya. Sebagai seorang petugas keamanan, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Mendengar kata-kata petugas keamanan itu, Yang Wei segera tersadar. Kapten Zhang, Anda benar, kita tidak bisa membiarkan kambing hitam ini memengaruhi keselamatan siswa lain. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yang Wei mengabaikan Tony Xiao dan yang lainnya, dan segera berbalik, berkata dengan suara melengking, apa yang kalian lihat, apa yang kalian lihat. Sudah hampir waktunya, kelas akan segera dimulai, semua orang patuh kembali ke kelas. Suara itu bergema. Yang Wei takut sesuatu akan terjadi, maka dari itu dia menginstruksikan, beberapa yang terakhir akan pergi lebih dulu, sisanya akan pergi lebih dulu. Ingat, harus ada ketertiban. Ketika Dekan Dayang Wei berbicara, tidak seorang pun di seluruh sekolah berani untuk tidak patuh. Meskipun pertunjukan besar belum berakhir, semua orang tidak punya pilihan selain pergi dengan kesal. Lebih dari 1.000 siswa mulai mengungsi satu persatu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua orang di lapangan telah berhamburan. Tidak lama kemudian, lapangan yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi sunyi. Yang Wei melihat para siswa pergi dengan selamat, dan baru saat itulah dia merasa tenang. Namun, kemarahan di hatinya tidak berhenti. Seperti bahan peledak, itu menyala dan meledak. Melihat Tony Xiao yang masih berkedut dan menari, Yang Wei melangkah maju dan berkata, aku akan membuatmu melompat lagi, aku akan membuatmu melompat lagi. Dentang. Tony Xiao ditendang ke tanah, tetapi dengan cepat merangkak dan terus melompat, membuat Yang Wei marah sampai wajahnya pucat pasi. Kepala Yang, ini sepertinya tidak benar. Pemimpin penjaga keamanan di belakang Yang Wei berkata. Ada apa? Yang Wei sangat marah, di mana dia merasakan ada sesuatu yang salah. Pemimpin penjaga keamanan itu mendesis dingin, Kepala Yang, apa yang mereka lakukan tidak masuk akal. Terlepas dari mengapa mereka berlarian telanjang di sini, lihat saja mata mereka. Kosong dan hampa, seolah-olah mereka kerasukan. Ketika Yang Wei mendengar ini, pikiran pertamanya adalah bahwa itu omong kosong. Namun, ketika mereka berbalik untuk melihat Tony Xiao dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat menakutkan, terutama mata mereka, yang tampak sangat berbeda dari orang normal. Yang Wei segera mendesis dingin, dan hatinya langsung terasa dingin. Kapten keamanan itu merendahkan suaranya dan berkata dengan takut, Direktur Yang, lihat, apakah menurutmu mereka terinfeksi oleh roh jahat? Yang Wei tiba-tiba membuka mulutnya, dan memarahi, Kapten Zhang, ini adalah sekolah, tempat yang mewarisi ilmu pengetahuan dan teknologi, apa yang membuatmu tergila-gila, jangan bicara omong kosong. Ya. Kapten Zhang mundur selangkah karena takut dan dengan cepat setuju, ini salahku, ini salahku. Direktur Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan mereka melompat turun begitu saja, kan? Yang Wei bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, lalu berkata, Kapten Zhang, pergi ambil beberapa ember air, aku ingin mereka berpikir jernih. Kapten Zhang mengangguk dan buru-buru memberitahu penjaga keamanan di belakangnya, kami mendengar apa yang dikatakan Kepala Yang. Kita perlu mengambil beberapa ember air. Tepat saat Direktur Dayang Wei sedang memikirkan cara membangunkan Tony Xiao dan yang lainnya, jauh dari lapangan olahraga, dua sosok berjalan di sekitar hutan dan melihat sekeliling. Oke. Penonton sudah pergi, dan pertunjukan akan segera berakhir. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Orang yang berbicara tidak lain adalah Kevin Ye, dan orang yang mengikuti di belakang Kevin Ye adalah Howard Zhang. Tepat saat suara Kevin Ye jatuh, dia melihat Tony Xiao dan kelompoknya di lapangan jatuh satu demi satu dan pingsan.
20 orang aneh jatuh pada saat yang sama, menakuti Yang Wei yang berada di samping. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang Wei panik sekarang. 20 orang telah jatuh bersama-sama, dan jika satu atau dua benar-benar meninggal, itu akan menjadi lelucon yang berlebihan. Dia, kepala biro pendidikan, tidak bisa lagi menjadi bagian darinya. Oleh karena itu, Yang Wei bergegas maju untuk mengamati situasi. Jahat, ini benar-benar jahat. Apakah kita benar-benar bertemu hantu? Di sisi lain, Kapten Zhang menggelengkan kepalanya dan bergumam. Dari kejauhan, Kevin Ye, orang yang telah menyebabkan semua ini, menghela nafas. Aku harap setelah pelajaran ini, orang-orang ini akan bisa sedikit lebih patuh di sekolah. Kamu tidak boleh memprovokasi orang yang tidak mampu mereka provokasi. Jika tidak, nasib mereka tidak akan sesederhana itu saat mereka bertemu lagi. Setelah tiba di bumi, dia memiliki karakter manusia biasa. Dewa pertama dari 9 alam itu berhati lembut di masa lalu, tetapi sekarang, dia sedikit lebih baik hati daripada sebelumnya. Jika mereka berada di dunia abadi, mereka pasti sudah mati di tangan Kevin Ye jika mereka bertemu seseorang seperti Tony Xiao. Bagaimana mungkin mereka membiarkan mereka hidup? Di lapangan, Kapten Zhang dengan penasaran berjalan mendekat, Direktur Yang, bagaimana keadaan para siswa ini? Apakah akan terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, saya hanya pingsan. Kapten Zhang, atur seseorang untuk mengirim mereka ke rumah sakit, saya ingin pergi ke kantor kepala sekolah. Yang Wei berkata sambil berdiri dan segera pergi, langsung menuju kantor kepala sekolah. Dengan demikian, sandiwara besar Tony Xiao berakhir. Namun, seluruh kampus dengan panik mendiskusikan masalah ini. Tiba-tiba, berlari telanjang, Little Apple telah menjadi topik terpanas di BBS, tanpa kecuali. Di dalam kantor kepala sekolah SMA No. 1, Yang Wei tidak perlu melapor, Presiden Jiang kita yang bijak dan bijaksana telah lama mengetahui tentang segalanya, karena di era informasi di internet ini, berita menyebar lebih cepat daripada apapun. Kepala sekolah, Tony Xiao dan yang lainnya bertingkah sangat aneh, mungkinkah ada semacam rahasia? Menurutmu apa yang harus kita lakukan tentang ini? Yang Wei tidak berani mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan lembut. Presiden Jiang menyilangkan tangannya, wajahnya muram untuk waktu yang lama, lalu dia berkata, Ketua Yang, masalah ini tidak boleh diperluas, saya tidak ingin membahasnya di pleno, jadi saya serahkan kepada Anda untuk menanganinya. Pertama, segera hapus semua artikel, gambar, dan video tentang masalah ini dari pos sekolah. Kedua, setiap guru kelas harus mengeluarkan perintah untuk tidak membahas masalah ini secara pribadi. Ketiga, kirim Tony Xiao dan yang lainnya ke rumah sakit untuk dirawat, dan tunggu hasil penilaian mereka. Ingat, jika mereka tidak memiliki diagnosis apapun, beritahu mereka bahwa kami akan libur sekolah semester ini. Kami akan kembali untuk belajar setelah masalah ini selesai. Baik, kepala sekolah. Saya akan segera melakukannya. Presiden Jiang memang pantas menjadi kepala sekolah selama puluhan tahun. Selama dia mampu melakukan 3 hal ini, suara angin di kampus akan segera stabil, dan tidak akan menimbulkan banyak kegaduhan. Namun, 3 hal ini jelas bukan akhir. Layar komputer Presiden Jiang terus-menerus menyiarkan adegan Tony Xiao dan yang lainnya berlari telanjang ke arah apel kecil itu. Setelah melihatnya cukup lama, sambil mendorong kacamata di hidungnya, Presiden Jiang menarik napas dalam-dalam, matanya memancarkan cahaya. Itu tidak benar, mata mereka sepenuhnya salah. Kosong dan sama sekali tidak memiliki cahaya ilahi. Itu pasti disebabkan oleh teknik penghantar jantung gerbang iblis. Setelah mengatakan itu, Presiden Jiang jatuh ke kursinya, kupu-kupu, sudah 20 tahun. Saya juga telah bersembunyi selama total 20 tahun, apakah Anda masih tidak bisa membiarkan saya pergi? Saat dia mengatakan itu, Presiden Jiang mencubit pelipisnya dan mendesah. Jika Kevin Ye mendengar kata-kata dari Presiden Jiang saat ini, dia pasti akan panik. Kepala sekolah menengah atas yang penting, seseorang di tingkat pemerintahan kota, benar-benar mampu menemukan sesuatu seperti teknik penyerapan jantung gerbang iblis. Itu hanyalah sebuah benteng. Saat itu, Kevin Ye hanya bisa menghela nafas, sial, jadi para ahli ada di antara orang-orang biasa. Bab 47. Ding ling ling, ding ling ling. Mengikuti bunyi bel sekolah yang berbunyi, Kevin Ye dengan santai berjalan ke kelas 11 tahun kedua. Hari ini adalah tahun ketiga di tahun kedua sekolah menengah atas, jadi sangat jarang bagi seseorang seperti Kevin Ye untuk menginjak bel dan memasuki kelas. Hanya dalam 2 hari di hari Sabtu, Kevin Ye telah menjadi tokoh terkenal di sekolah menengah pertama. Selain apel kecil terkuat pagi ini, Kevin Ye tidak diragukan lagi menjadi fokus pembicaraan semua orang di seluruh sekolah menengah pertama. Pada hari Jumat, perpustakaan menamparkan Si Ting dengan keras.
Pada akhir pekan, baik Qiao Yu maupun Michael Liu tidak memiliki sedikit pun amarah ketika datang ke kafetaria, dan tadi malam, dia bahkan menolak undangan gadis cantik sekolah itu ke perpustakaan. Hanya dalam rentang waktu 2 hari yang singkat, Kevin Ye telah berubah dari orang bodoh menjadi pusat perhatian, dan dengan postur yang cantik dan luar biasa, dia telah menyelesaikan pembalikan besar. Saat dia memasuki kelas, hampir semua mata menatapnya serempak. Tatapan mereka sama menyeramkan dan jahatnya dengan tatapan Qiao Yu, ramah dan bersahabat seperti tatapan Lin Sailing, tetapi kebanyakan dari mereka penasaran. Itu hanya sesaat, tetapi ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat Kevin Ye, semua gadis di kelas tampak terkejut. Ini Kevin Ye, apakah ini masih Kevin Ye? Bagaimana? Bagaimana dia menjadi begitu tampan? Sebenarnya, Kevin Ye sudah berubah ketika dia kembali dari rumah sakit pada Jumat sore, tetapi tidak sejelas sekarang. Terlebih lagi, pada saat itu, semua gadis di kelas akan memusatkan perhatian mereka pada Qiao Yu, jadi siapa yang akan repot-repot meliriknya? Tetapi hari ini berbeda. Pusat perhatian Kevin Ye telah sepenuhnya membayangi Qiao Yu, dan dia telah menjadi target perhatian baru kelas. Dalam seluruh kesan kelas 11, Kevin Ye dapat dikatakan sebagai yang paling jelek dan juga yang paling tidak disukai. Tentu saja, penampilan jelek ini tidak hanya merujuk pada penampilan seseorang, tetapi juga termasuk temperamen, kecerdasan, dan seni bela diri. Pada saat itu, meskipun Kevin Ye masih bisa dianggap tampan, matanya berkaca-kaca, bicaranya terbata-bata, dan bahkan ada saat-saat dia meneteskan air liur. Tidak peduli seberapa tampannya seseorang, di mata para gadis di kelas, orang bodoh seperti itu akan selalu dibenci oleh orang lain. Di kelas 11, jumlah gadis yang menggoda dan mengejek Kevin Ye si bodoh tidak sedikit. Namun, dalam hal hubungan dengan Kevin Ye, satu-satunya orang yang melindunginya adalah Lin Sailing. Sebagian besar yang lain memandang rendah padanya, menggodanya, dan memperlakukannya sebagai bentuk hiburan untuk waktu luang mereka. Namun, Kevin Ye hari ini benar-benar berbeda. Temperamen, ekspresi, dan mata iblis yang tidak lagi konyol seolah-olah bisa berbicara, hampir menjadi mabuk hanya dengan pandangan sekilas. Ditambah dengan perubahan pada wajah dan tulangnya dari revolusi Dewa Iblis 9. Pada saat ini, seluruh tubuh Kevin Ye, setiap tulang, dibuat sesuai dengan standar emas tubuh manusia yang paling tinggi. Kevin Ye saat ini tampaknya melangkah di atas awan keberuntungan, seluruh tubuhnya memancarkan perasaan bahwa matanya bersinar, dan jantungnya berdetak tidak teratur. Jangankan gadis-gadis ini, bahkan Selin Gao, yang berdiri di atas panggung, dengan keras mendorong kacamatanya ke atas. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia bertanya, apakah ini masih si bodoh Ye? Mengikuti Kevin Ye ke dalam kelas, tatapan hampir semua gadis di kelas mengikuti jejaknya, tidak mau meninggalkannya. Lihat, Kevin Ye ada di sini. Wow, betapa tampannya. Apakah dia benar-benar Kevin Ye? Hehe, apa kau tidak tahu? Kudengar Kevin Ye mengalami semacam kehebohan akhir pekan ini, dan dia tampaknya telah menjadi lebih dari orang normal. Tentu saja, tidak seorang pun akan berpikir bahwa orang yang memukul Siting dan menginjaknya adalah orang bodoh. Oleh karena itu, semua orang mendiskusikan apakah kecerdasan Kevin Ye telah kembali normal atau tidak. Adapun bagaimana itu pulih, tidak seorang pun tahu. Aku tidak percaya mataku. Dalam 2 hari, aku tidak akan meneteskan air liur, dan aku tidak akan terlihat linglung lagi. Kevin Ye benar-benar bisa setampan ini. Ini sangat menarik. Perubahan mata para siswi di kelas itu tentu saja tidak luput dari pandangan Qiao Yu. Tidak, sama sekali tidak. Tuan muda ini harus mengeluarkan Kevin Ye dari kelas 11. Aku tidak akan menyerah sebelum aku mencapai tujuan ini. Mata dari 20 gadis aneh itu meredup saat mereka melihat Kevin Ye kembali ke tempat duduknya. Hanya dalam 2 hari yang singkat, perubahan Kevin Ye benar-benar terlalu mengejutkan. Memikirkan hal-hal yang telah dilakukan Kevin Ye yang menyebabkan sensasi di akademi, tatapan penuh cinta itu dengan cepat dipenuhi dengan pemujaan. Di seluruh kelas 11, satu-satunya gadis yang bisa dianggap normal adalah Lin Sailing. Bukan karena Lin Sailing tidak terkejut, tetapi karena keterkejutan Lin Sailing telah lama berlalu. Ketika dia melihat Kevin Ye kemarin, Lin Sailing juga tertegun untuk waktu yang lama sebelum pulih. Melirik Kevin Ye yang duduk di meja yang sama, karena dia juga merasakan ada bintang-bintang yang bersinar dari segala arah, dan mata terus-menerus memancarkan cahaya, hati Lin Sailing mulai menjadi gugup tanpa alasan. Namun, Lin Sailing merendahkan suaranya dan memutar matanya ke arah Kevin Ye, hari ini adalah ujian, apakah kamu percaya diri? Kevin Ye tertawa sinis, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Setelah menerima jaminan dari Kevin Ye, Lin Sailing akhirnya sedikit tenang. Satu-satunya yang pulih dari keterkejutannya adalah Lin Sailing, yang berdiri di mimbar. Sebagai seorang guru dan wali kelas, perubahan besar dalam penampilan dan temperamen Kevin Ye mengejutkannya.
Namun, jika seseorang tidak punya uang untuk hasil yang baik, mereka akan selalu menderita cedera yang parah. Tidak peduli seberapa tampannya mereka, di hati Selin Gao, seorang siswa yang malang hanyalah seorang siswa yang malang. Uhuk, uhuk. Para gadis yang awalnya menatap Kevin Ye seolah-olah mereka sedang melihat mentimun segar segera tersadar kembali, karena mereka tidak berani membuat keributan besar, mereka hanya bisa diam-diam menonton. Ekspresi Selin Gao sedikit berubah saat dia melihat ke arah Kevin Ye. Dia berkata dengan suara aneh, sepertinya beberapa siswa benar-benar murah hati. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan mengikuti ujian hari ini, mereka tetap memilih untuk menginjak bel untuk memasuki kelas. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia percaya diri atau apakah dia sudah mati dan tidak takut air mendidih, dan sudah menyerah pada pengobatan. Semua orang bisa mendengar bahwa Selin Gao mencoba menghina Kevin Ye dan memarahinya. Jika itu di masa lalu, seluruh kelas mungkin akan menertawakannya dan menganggapnya sebagai lelucon melihat Kevin Ye. Namun, suasana di seluruh kelas hari ini berbeda. Beberapa gadis benar-benar mulai berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri, karena mereka membantu Kevin Ye melawan ketidakadilan. Qiao Yu mendengarnya dengan jelas, menggertakkan giginya, dan tersenyum nakal saat dia bekerja sama dengan Selin Gao, Guru Gao. Saya pikir beberapa orang sudah menyerah pada pengobatan. Sepertinya mereka tidak akan lepas dari nasib mereka menjadi yang terbawah di sekolah, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, jangan khawatirkan mereka. Kata-kata Qiao Yu menekan Kevin Ye, dan pada saat yang sama, mengangkatnya. Selin Gao melakukan segala yang dia bisa untuk mengeluarkan Kevin Ye dari kelas 11, tetapi dari kata-kata Qiao Yu, dia mengkhawatirkan keselamatan Kevin Ye. Itu langsung menunjukkan dedikasi besar Selin Gao sebagai tukang kebun. Bagaimana mungkin Selin Gao tidak menyukai siswa seperti ini yang bisa menjilat pantat dan memberikan uang? Meskipun dia tidak menindaklanjuti kata-kata Qiao Yu, Selin Gao tetap menganggukkan kepalanya dengan puas. Qiao Yu, jangan meremehkannya. Kevin Ye pasti tidak akan menjadi yang terbawah di seluruh sekolah kali ini. Tunggu saja. Lin Sailing mengatupkan giginya dan melotot ke arah Qiao Yu, menjulurkan kepalanya ke arahnya. Akan lebih baik jika Lin Sailing tidak membuka mulutnya, tetapi sekarang setelah Lin Sailing membuka mulutnya, Qiao Yu bahkan lebih cemberut di dalam hatinya. Namun, Qiao Yu masih berkata dengan angkuh, jangan terlalu keras kepala. Berdasarkan kecerdasannya, bahkan jika itu membuang-buang waktu, lebih baik baginya untuk keluar dari sekolah sedini mungkin, untuk berjaga-jaga jika dia mempermalukan dirinya sendiri di depan kita. Itu benar, itu benar. Tuan Muda Yu benar. IQ Ye bodoh pada dasarnya negatif, apa gunanya mengikuti ujian, cepat-cepat keluar dari sekolah, atau tahun depan kita pasti akan terseret turun, itu hanya akan merugikan diri kita sendiri, apa yang harus dilakukan. Antek setia Qiao Yu, Zhao Longxing, melihat tuannya membuka mulut untuk berbicara dan segera berbicara setuju. Namun, hari ini tidak sama dengan hari Jumat. Siswa lain di kelas tidak bergabung dalam percakapan. Ini terutama berlaku untuk beberapa gadis. Menurut pendapat mereka, apa yang salah dengan menjadi yang terakhir? Meninggalkan seorang pria tampan untuk memanjakan mata di kelas juga merupakan hal yang baik. Di sisi lain, para lelaki ini memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka benar-benar berharap Kevin Ye akan mengamuk di depan Selin Gao dan menghajar mereka habis-habisan, meskipun itu tidak mungkin. Qiao Yu, suruh anak buahmu untuk diam. Jika mereka terus berteriak padanya, aku tidak keberatan menghajar mereka lagi. Kevin Ye akhirnya berbicara. Kevin Ye yang sekarang bukan lagi Ye bodoh yang bisa diganggu siapapun. Nada bicaranya mendominasi dan sombong, membuat Zhao Longxing takut sampai gemetar. Ye bodoh, apa gunanya melawannya lagi, dia masih kandidat terakhir, jika orang sepertimu memasuki masyarakat di masa depan, kau paling-paling hanya akan menjadi preman, kau tidak akan punya muka. Qiao Yu tidak percaya bahwa Kevin Ye berani memukulnya di depan Selin Gao, jadi dia meninggikan suaranya. Dalam situasi di mana dia benar-benar tidak diuntungkan, satu-satunya hal yang bisa dibanggakan Qiao Yu adalah hasil belajarnya. Kevin Ye tertawa dingin, Qiao Yu, menurutmu apakah aku harus dikeluarkan dari ujian terakhir atau kamu ingin pergi ke kamar mandi untuk makan kotoran? Saat dia menyebutkan makan kotoran, Qiao Yu langsung merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah dia baru saja memakan seekor lalat. Melihat Qiao Yu dan Kevin Ye saling berhadapan, dan semakin dia berbicara, semakin keterlaluan dia, meskipun Gao Cuilian ingin memihak Qiao Yu, di permukaan, dia tetap mempertahankan ekspresi tenang. Baiklah, kalian berdua diam saja. Apa kalian masih perlu mengikuti ujian jika terus membuat keributan? Selin Gao membanting kertas ujian di mimbar dan memarahi. Kemudian, dia menyapukan pandangannya ke seluruh kelas dengan tatapan tajam, melanjutkan, ini adalah ketiga kalinya ujian tiruan semester ini. Meskipun tidak sepenting ujian tengah semester dan ujian akhir, ujian ini tetap menjadi indikator penting kinerja akademis kalian di tahap tahun ini.
Dengan jeda tiba-tiba, Selin Gao melanjutkan, ujian kali ini akan disusun oleh siswa kelas 2 SMA. Setiap kelas akan mengikuti ujian mereka sendiri, dan tanpa membagi ruang ujian, beberapa ujian akan diadakan di kelas mereka sendiri. Dengan perubahan topik, Selin Gao melotot ke arah Kevin Ye yang berada di samping Lin Sailing. Meskipun ini ujian kelas, setiap kelas juga akan diawasi oleh guru manapun. Yang aku inginkan adalah hasilmu yang sebenarnya, bukan data yang bagus, jadi aku meminta beberapa teman sekelasku untuk mendengarkan, menyontek dan menjiplak dilarang dalam ujian. Begitu kau tertangkap olehku, maka tidak peduli siapapun itu, mereka semua akan dihukum dan dilaporkan ke kantor kepala sekolah. Kau mendengarku? Semua orang saling memandang. Semua orang bisa tahu bahwa Selin Gao ada di sini untuk berurusan dengan Kevin Ye. Qiao Yu tertawa jahat di samping, sambil berkata dengan puas, "Ye bodoh, jika kau mampu menyalin kertas Lin Sailing, kau memiliki sedikit peluang untuk menang. Tapi sepertinya kau tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali." Tepat ketika Qiao Yu tertawa puas, Selin Gao membuka mulutnya sekali lagi dan melakukan tindakan yang tidak biasa, mengejutkan seluruh siswa kelas 2 SMA kelas 11 lagi. Kali ini, Selin Gao memberi Kevin Ye perhatian khusus yang besar.